Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan mengenai pemodelan sistem di mana video ini itu dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemodelan sistem di mana judul yang kami ambil itu adalah pemodelan permasalahan biaya maintenance kendaraan di pangkalan militer menggunakan tahap formulasi masalah di mana di mana tahap itu ada tiga fase utama. Salah satunya adalah salah satu fase yang kami analisis itu adalah formulasi atau scooping. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam formulasi atau scooping ini itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah ringkasan situasi masalah. Kemudian, yang kedua itu adalah mendefinisikan masalah dan yang terakhir itu adalah membuat sistem yang relevan atau model konseptual. Nah, sebelum kita menjelaskan secara lebih rinci lagi dan juga menganalisis dari soal yang telah diberikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini, di mana sebagai saya sendiri, yakni Mutiara Rahma Auna Nauri dengan NIM 23500611036. Kemudian juga ada rekan saya, yakni Almas Imada dengan NIM akhir 01, ada juga rekan saya Nadia Hasna Hoirunisa dengan NIM akhir 24, ada juga Raden Muhammad Akil Haikal dengan NIM akhir 37, dan yang terakhir itu ada Lufia Azahra Hoirunisa dengan NIM akhir 31. Mungkin langsung saja, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam beberapa menit ke depan, di mana pendahuluan itu telah saya sampaikan, di mana di sini juga pendahuluan itu mencakup dari soal pendahuluan yang telah diberikan. Kemudian juga ada ringkasan masalah, ada juga stakeholder, kemudian juga hierarki sistem, ada juga rich picture, ada elemen masalah, ada juga deskripsi aspek sistem, black box, dan juga yang terakhir adalah influence box. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal yang telah diberikan, di mana pada soal itu diberikan soal sebuah pangkalan militer memiliki 5 kendaraan tempur utama yang harus dirawat secara berkala agar tetap berfungsi optimal dalam misi operasional. Setiap kendaraan memerlukan perawatan rutin dengan biaya 800 dolar per kendaraan setiap kali dilakukan perawatan. Saat ini, pangkalan menetapkan frekuensi perawatan setiap 6 bulan sekali, sehingga setiap kendaraan dirawat 2 kali per tahun. Selain itu, setiap kali kendaraan mengalami kerusakan tidak terduga, biaya perbaikan mencapai 5.000 dolar per kendaraan. Data historis menunjukkan bahwa dengan frekuensi perawatan sebanyak 2 kali per tahun per kendaraan, rata-rata terjadi 1 kerusakan per kendaraan per tahun. Kebijakan ini menghasilkan total biaya tahunan sebesar 33.000 dolar. Komandan Pangkalan Militer menilai kebijakan ini itu masih terlalu mahal dan dapat diperbaiki dengan tujuan menghasilkan biaya termurah dengan tetap dapat menjaga fungsi kinerja dari kendaraan tempur. Nah, yang selanjutnya ada ringkasan masalah yang telah kami ringkas bersama-sama, di mana problem owner-nya itu sendiri itu ada komandan militer. Nah, untuk harapan dari formulasi masalah ini itu, analisisnya itu adalah membuat kebijakan untuk maintenance 5 kendaraan tempur dengan menghasilkan biaya termurah. Selanjutnya ada aspek struktur, di mana aspek strukturnya ini itu terdiri dari pangkalan militer, kemudian juga ada 5 kendaraan tempur, kemudian juga ada biaya perawatan rutin, ada juga biaya perbaikan, frekuensi perawatan, biaya tiap kendaraan, kemudian juga ada biaya tahunan, dan juga yang terakhir itu adalah komandan militer. Nah, untuk aspek proses, di sini aspek prosesnya itu ada biaya perawatan rutin, kemudian juga ada biaya perbaikan, frekuensi perawatan, dan juga yang terakhir itu adalah biaya tiap kendaraan. Nah, yang terakhir itu ada aspek keterkaitan, di mana aspek keterkaitan itu terdiri dari yang pertama itu adalah frekuensi perawatan per tahun, kemudian yang kedua itu adalah biaya perawatan rutin per tahun, yang ketiga adalah biaya perkendaraan per tahun, dan yang terakhir itu adalah biaya perbaikan per tahun. Nah, mungkin untuk stakeholder akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azhara Nisa. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang stakeholder ini. Yang pertama yaitu ada problem owner, di mana problem owner ini adalah komandan militer, yaitu adalah pemilik masalah utama eh, kasus ini, karena beliau yang bertanggung jawab terhadap efisiensi operasional pangkalan.
Nah, yang selanjutnya yaitu adalah problem user, di mana problem user ini yaitu divisi maintenance. Nah, divisi maintenance ini adalah selaku pengguna langsung sistem perawatan problem user ini, di mana eh, yang memakai solusinya. Yang ketiga ada problem customer. Nah, problem customer ini itu adalah regu kendaraan tempur, yaitu adalah pengguna hasil sistem perawatan atau pengguna dari solusinya yang kena dampak langsung dari solusinya. Yang terakhir ada problem solver, di mana problem solver ini yaitu adalah mahasiswa teknik industri, karena mahasiswa ini berperan sebagai analisis sistem dan juga pengambilan solusi teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Nadia akan menjelaskan tentang hierarki sistem. Hierarki sistem terdiri dari Narrow System yang terdiri dari maintenance, Wilder System terdiri dari pangkalan militer, divisi kendaraan, dan jadwal perawatan. Selanjutnya di sini ada gambar hierarki sistem. Gambar hierarki sistem ini terdiri dari departemen maintenance atau bisa disebut pemeliharaan dalam satu organisasi militer. Secara keseluruhan, sistem ini berada mencakup seluruh komando pangkalan militer yang di dalamnya terdapat ada Narrow System. Narrow System yaitu sistem yang lebih sempit yang berfokus pada kegiatan pemeliharaan yang dikelola oleh Departemen Maintenance. Eh, pada gambar tersebut ada bagian maintenance problem user yang berperan sebagai pihak yang mengenangani dan mengidentifikasikan atau menindaklanjuti laporan kerusakan atau kebutuhan perawatan dari pengguna dari peralatan militer. Bagian ini bekerja sama dengan tim perawatan dari pengguna tim perawatan yang bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki, memelihara, dan memastikan kondisi tetap optimal. Selain itu juga terdapat jadwal perawatan yang berfungsi sebagai panduan atau pengatur waktu agar seluruh proses perawatan berjalan berjalan terencana dan tidak mengganggu aktivitas operasional. Sementara itu, ada divisi kendaraan tempur, berperan sebagai pengguna atau problem user yang melaporkan kerusakan atau kebutuhan pemeliharaan kepada Departemen Maintenance. Selanjutnya ada regu pangkalan ini bertujuan untuk sebagai pihak menerima manfaat dari sistem atau problem customer karena mereka bertanggung jawab pada kinerja dan kesiapan peralatan yang dirawat. Dengan ini, diagram hierarki ini menggambarkan alur kondisi dan tanggung jawab antara bagian dalam menjaga kesiapan peralatan militer melalui sistem pemeliharaan yang terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rich picture. Mungkin sebelumnya izinkan perkenalan kembali. Nama saya Raden Muhammad Akil Haikal. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di persoalan kali ini dengan rich picture. Nah, kenapa sih kita menggunakan rich picture? Karena keunggulannya itu adalah masalah yang ada itu bisa digambarkan menggunakan gambar dan tidak hanya kata-kata saja seperti itu. Nah, mungkin untuk yang pertama di sini ada kondisi di mana komandan pangkalan militer atau sebagai problem owner itu dia kebingungan. Mengapa? Karena bagaimana sih keputusan yang harus diambil ketika ternyata kebijakan dari maintenance saat ini atau perbaikan saat ini itu ternyata masih cukup mahal. Dan apakah bisa lebih efektif atau efisien? Nah, selanjutnya itu, nah bagaimana agar kita bisa tahu atau merencanakannya? Nah, di sini itu ada dari Departemen Maintenance atau Divisi Maintenance. Nah, di sini Departemen Maintenance itu akan membuat jadwal maintenance yang di mana ada dua pilihan, yaitu di mana yang pertama itu adalah ingin menambah frekuensi atau jumlah maintenance yang akan dilakukan, ataupun mengurangi dari frekuensi maintenance yang akan dilakukan. Seperti itu. Dan juga Departemen Maintenance ini dia juga memikirkan kos atau biaya yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan. Yaitu pertama ada biaya perbaikan yang sebesar tadi sudah dijelaskan ada $800 per tahun per kendaraan dan juga ada biaya perbaikan tak terduga yaitu sebesar $5.000 per kendaraan. Seperti itu. Selanjutnya itu ada dari dua solusi tadi yang menambah atau mengurangi frekuensi, ada kelebihan atau kekurangannya. Apabila kita menambah frekuensinya,
maka maintenance yang akan dilakukan akan semakin banyak. Sedangkan dan juga peluang kerusakan itu akan semakin kecil. Namun apabila kita mengurangi frekuensinya, misalnya tadi seperti yang di contoh soal itu ada dua kali dalam setahun, misalnya kita kurangi menjadi satu kali, itu memang kegiatan maintenance akan lebih sedikit, tapi peluang kerusakannya akan menjadi lebih besar seperti itu. Nah, lalu yang akan terkena imbasnya itu atau bisa dibilang dari problem customernya itu adalah regu kendaraan tempur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada trade-off dari atau bisa dibilang grafik dari dari gambaran tadi kelebihan dan kekurangan. Apabila maintenance yang kita lakukan lebih sedikit, memang biaya perawatan itu akan menjadi lebih kecil. Sedangkan apabila kita menggunakan maintenance lebih banyak atau lebih sering, maka biaya perawatan itu akan menjadi lebih besar dan juga kebalikannya apabila kita melakukan maintenance lebih sedikit atau satu kali misalnya, maka biaya tidak terduga atau peluang kerusakan itu akan menjadi semakin besar dan juga seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada elemen masalah yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Almas Imada. Saya di sini akan menjelaskan tentang elemen masalah dari studi kasus ini. Eh, untuk pengambilan keputusannya yaitu komandan militer, tujuannya yaitu meminimasi biaya perawatan. Kriteria keputusannya yaitu meminimasi total biaya perawatan dalam 1 tahun. Untuk ukuran kinerja yaitu total biaya perawatan tahunan. Dan yang terakhir ada alternatif program atau keputusan yaitu frekuensi perawatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada mendeskripsikan aspek aspek hierarki. Diagram ini merupakan lanjutan dari hierarki pada sistem departemen maintenance di lingkungan militer. Namun dengan pembahasan aspek-aspek yang lebih spesifik dalam prosesnya, diagram ini sistem yang tetap terbagi menjadi wide system dan narrow system, di mana wide system mencakup keseluruhan kegiatan di bawah komando pangkalan militer, sedangkan narrow system berfokus pada aktivitas pemeliharaan di dalam departemen maintenance. Perbedaannya, diagram ini menambahkan dua aspek penting yaitu jumlah kendaraan serta biaya perawatan dan biaya tak terduga. Aspek jumlah kendaraan berhubungan dengan divisi kendaraan tempur, karena semakin banyak kendaraan yang dimiliki, semakin besar pula beban kerja bagian maintenance dan teknisi perawatan. Sementara itu, biaya perawatan dan biaya tak terduga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja sistem pemeliharaan. Biaya ini mencakup pengeluaran rutin untuk perawatan serta dana tambahan untuk perbaikan mendadak yang tidak direncanakan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan black box oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan black box, di mana inputnya yaitu frekuensi perawatan kendaraan. Untuk input uncontrollable yang tidak bisa dikontrol yaitu ada biaya kerusakan tak bisa dihindari dan terdapat biaya perawatan. Untuk input yang bisa dikontrol atau input controllable itu ada jumlah kendaraan. Dan untuk outputnya ada biaya termurah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kembali lagi. Selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh saya. Jadi di sini ada influence diagram atau biasa juga disebut oleh orang-orang itu white box. Nah, tadi sebelumnya sudah ada black box yang dimana kita sudah tahu apa saja input dan juga outputnya. Nah, untuk influence diagram ini dia akan memberikan informasi tentang proses apa saja yang terjadi dalam black box tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal utama untuk mendapatkan output dari total biaya termuat tersebut. Yang pertama ada frekuensi perawatannya, lalu yang kedua ada peluang kerusakan, ketiga ada biaya perawatan dan juga ada biaya kerusakan tak terduga. Nah, pertama untuk mencari biaya perawatan itu kita harus memiliki data terlebih dahulu atau mengetahui data dari frekuensi perawatannya berapa kali, lalu ada banyaknya kendaraan di dalam pangkalan militer tersebut dan juga biaya perawatan rutin. Nah, dari tiga hal tersebut bisa kita kalikan dan akan menghasilkan biaya perawatan seperti itu. Dan juga yang kedua adalah biaya kerusakan tak terduga. Nah, biaya kerusakan tak terduga ini bisa kita dapatkan dari biaya perbaikan kendaraan 1.000 per kendaraan dan juga peluang kerusakan. Nah, peluang kerusakan ini bisa kita lihat dari berapa kali atau dari yang sebelumnya dia rusak berapa kali. Misalnya dalam setahun di soal saat ini itu dia memiliki peluang rusak itu 1 berbanding 6 atau 1 berbanding 12 yang dimana
ini bisa menjadi input untuk biaya kerusakan tak terduga seperti itu. Nah, lalu untuk total biaya itu dihasilkan dari hasil biaya perawatan tadi ditambahkan dengan biaya kerusakan tak terduga. Nah, maka itu akan menjadi total biaya akhir dari masalah ini seperti itu. Dan apabila ingin mencari solusi terbaik, maka kita bisa merubah dari frekuensi perawatannya seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan selagi melakukan pemaparan. Mungkin di sini akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.